Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah video beredar, dalam thumbnailnya bertuliskan enaknya menjadi Kristen, masuk Islam lebih repot. Video itu diunggah akun @gembala_tv, yang diberi judul, Ustadz Promosi, Enaknya Menjadi Kristen. Kita simak videonya, agar tidak salah faham, khususnya seluruh umat Islam. Masuk Islam, ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu baru sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa lagi kalau begitu kan? Masih ada satu lagi, dosa ditebus. Iya kan? Mari kita cari tahu kebenaran dalam video itu. Apa maksud dari ucapannya? Apakah itu potongan sebuah video untuk mengadu umat Islam, atau bertujuan untuk menghina agama Islam, atau ada maksud lain di balik videonya? Sebelumnya kita lihat siapakah pembicara dalam video itu. Beliau adalah seorang tokoh Kristologi Indonesia, Ustaz Insan Latif Syaukani Mokoginta, atau biasa dipanggil Insan Mokoginta, yang lahir tanggal 8 September tahun 1949. Beliau meninggal tanggal 20 Agustus tahun 2020. Beliau merupakan seorang ulama Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh Kristologi dan pengurus Yayasan Mualaf Center. Berikut biografinya. Insan Latif Syaukani Mokoginta lahir tanggal 8 September tahun 1949. Alamat Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Meninggal tanggal 20 Agustus tahun 2020. Umur 70, Tangerang Selatan, Banten. Pekerjaan, pengajar. Penceramah, dikenal sebagai tokoh Kristologi, pengurus Yayasan Mualaf Center, pendiri Fakta, Forum Antisipasi Kegiatan Pemurtadan. Dengan Yayasan Birrul Walidain, kemudian saya memberikan kajian Kristologi di Jakarta, seluruh Indonesia, ya kadang-kadang juga ke beberapa negara luar. Alhamdulillah malam hari ini ada di sini di Kediri. Inna dina indallahil Islam, kan dibacakan dalam muqaddimah tadi. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Lah, kalau agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam, kesimpulannya selain daripada Islam tidak benar, tidak diridhoi kan? Surat 3 ayat 19. Bahkan di ayat lain surat 3 ayat 85 tadi saya bacakan dalam muqaddimah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, berarti sama aja kesimpulannya, selain pada Islam tidak diterima, tertolak, bahkan mereka akan mendapat azab Allah. Nah kalau begitu berarti selain daripada agama Islam semua kafir, semua bakal masuk neraka. Kata Quran, bukan kata saya. Nah oleh sebab itu minimal kita punya teman, kenalan, tetangga, saudara non muslim, kita tahu mereka itu dijamin pasti masuk neraka kok. Kenapa kita biarkan? Ya kan? Sudahkah kita mendakwakan Islam ini kepada mereka supaya mereka juga bisa merasakan Islam sebagai satu agama yang rahmatan lil alamin, yang bisa menyelamatkan mereka dunia dan akhirat? Mokoginta lahir dari pasangan ayah keturunan Tionghoa dan ibu asal kota Mobagu. Karena menganggap semua agama benar dan sama saja, keluarganya membebaskan pilihan anaknya untuk memeluk agama apapun, dan Mokoginta pun disekolahkan di sebuah sekolah Katolik. Ia sendiri menyebut dirinya beragama Katolik lebih karena pengaruh sekolah,
kesulitan perekonomian yang ia alami selepas lulus SMA membuatnya terpaksa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya dan ia memilih pergi ke Jakarta. Di Jakarta ia bekerja pada seorang pebisnis bernama Waruba Yarup. Diam-diam Moko Ginta sering menyaksikan Yarup mendidik anak-anaknya dengan mengimami salat berjamaah. Meski demikian, menurut Moko Ginta, tidak ada masalah apapun dari keluarga pebisnis tersebut saat mengetahui bahwa Moko Ginta adalah seorang non-muslim. Pada 1980, Moko Ginta memutuskan beralih kepercayaan menjadi seorang muslim. Karir dakwahnya dimulai dari aktivitasnya menulis buku perbandingan agama. Buku itu lalu diperbanyak dan disebarluaskan agar dibaca oleh umat. Dari menulis buku, pada tahun 2009, ia sempat dihukum penjara selama 6 bulan karena dinilai melakukan kampanye terselubung di dalam masjid saat berkunjung ke Bolang Mongondo. Moko Ginta mengaku bahwa sebenarnya niatnya hanya untuk melakukan kajian ilmu kristologi dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Aktor Roger Danuarta menjadi orang terakhir yang ia bimbing untuk masuk Islam. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2020, Moko Ginta dilaporkan meninggal dunia saat dilarikan ke Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Belakangan diketahui ia wafat saat sedang melaksanakan sholat sunnah badiah maghrib. Ia kemudian dimakamkan di TPU Pondok Ranggon. Kita lihat nama saya, Insan LS Moko Ginta, Insan Latif Syaukani Moko Ginta. Dulunya saya Kristen, ya, Kristen saya Katolik dulunya. Nama baptis dulu saya itu Wenceslaus, ya. Saya lahir di Manado tanggal 8 September tahun 49 dan tinggalnya di Jalan Tugu Raya nomor 8 Kelapa 2 Cimanggis Depok, ya. Ya, ini status nikah, ini nomor telepon, rumah, HP, ya. Ada website, email saya, ya. Mungkin satu saat kita bisa telepon, SMS apabila ada sesuatu yang ingin dipertanyakan. Adapun aktivitas kami setiap hari, pertama sebagai konsultan, ya. Konsultan dalam arti khusus yaitu kami menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Contoh, banyak kan orang yang suka menghina, melecehkan, menghujat Islam, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah, hal-hal seperti itu yang kami tangani bersama teman-teman. Dan ya alhamdulillah cukup banyak para pendeta penginjil yang pernah dipenjara karena mereka menghujat Al-Quran. Bahkan pernah terjadi 41 pendeta penginjil itu dipenjara sekaligus. Di mana? Dekat sini malah, Kota Batu Malang. Karena mereka menghujat Al-Quran. Rekamannya ada, bisa ditonton seperti apa mereka menghujat Islam, Quran. Kemudian ditangkap polisi, disidang, dipenjara 41 orang. Ini satu kasus yang sangat besar, cuma tidak diekspos karena sangat berbau sara. Tapi yang paling sering, sangat jelas bahwa beliau tidak mempunyai tujuan mengkampanyekan agama Kristen, seperti potongan video akun Gembala TV. Justru beliau membantu orang-orang Kristen untuk kembali ke agama yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam. Kita dengarkan kelanjutan ceramahnya. Inna dina indallahil Islam, kan dibacakan dalam mukaddimah tadi. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Lah, kalau agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam, kesimpulannya selain daripada Islam tidak benar, tidak diridhoi, kan? Surat 3 ayat 19. Bahkan di ayat lain surat 3 ayat 85 tadi saya bacakan dalam mukaddimah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, berarti sama aja kesimpulannya, selain pada Islam tidak diterima, tertolak, bahkan mereka akan mendapat azab Allah. Nah, kalau begitu berarti selain daripada agama Islam semua kafir. Bisa Anda simpulkan sendiri, Ustaz Insan Latif Syaukani Moko Ginta, beliau mengkampanyekan agama Kristen atau tidak? Terima kasih, semoga kita semua tetap diberi keimanan, hidayah, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.